digaji dikit, tapi ada hal-hal lain yang kita bikin memikir, "Ini worth it nggak ya?" Gitu loh. Akhirnya Betul ya betul. ada beberapa, mmm, istilahnya decision atau Mhm. keputusan di dalam hidup kita yang kita mesti ambil untuk untuk survive kan gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Part-time juga. Jadi awalnya saya memang full time di sana, terus kerja tempat lain, apa gitu. Karena memang pertama biaya mahal di sini dan kedua karena untuk saya merasa sebagai imigran, kalau saya harus kerja 2 kali lebih keras atau 2 kali lebih cepat atau 2 kali lebih efisien Mhm. dibanding, mmm, orang-orang Penduduk lain asli. gitu. Heeh, jadi orang-orang lokal gitu loh. Heeh, orang lokal. Mereka kerja bagus, nggak bagus, nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau misalnya saya sebagai orang imigran gitu loh, kan saya membawa nama imigran secara general, secara umum, dan juga kalau misalnya mereka tahu orang Indonesia gitu kan, saya juga membawa nama orang Indonesia juga gitu kan. Kalau misalnya mereka ngelihat, misalnya kita malas-malasan, mereka pasti bilang, "Ih, orang Indonesia males," kan gitu. Betul. Betul banget betul banget. Atau misalnya, "Ih, orang imigran males," atau misalnya, "Ih, orang Asia males," kan gitu. Mhm Kan mhm. nggak nggak enak kan gitu. Akhirnya Mhm mhm. dan untuk bisa misalnya saya untuk mmm, apa ya, meningkat ke apa ya, istilahnya kayak, mmm, meningkat untuk ke jenjang selanjutnya misalnya dapat promosi lah, dapat apa, kan, ya gitu kita harus menunjukkan kan gitu loh. Dan memang pada kenyataannya kita harus kerja lebih keras Lebih berat dari orang lokal. Oke. daripada orang lokal gitu. Mhm. Akhirnya ya dari banyak banget saya kerja macam-macam sih. Jadi dari toko, habis gitu sempat kerja di salah satu hotel yang mahal gitu ya di Bay Area ini, dan satu satu kamar tuh bisa sampai $10.000 tuh saya pernah di sana juga. Jadi, mmm, banyak high profile orang-orang yang nginep di sana, Mhm. eee, dan itu saya juga manage spanya, manage, front desk, manage, the whole hotel operation. Waktu saya yang jelas saya mulai dari apa ya, istilahnya dari kerja itu dari pagi sampai dari jam 7 malam sampai jam 7 malamnya saya pernah kerja di sana. Wow. Karena waktu itu jadi ya itu memanage semua operation ya, hotel operation. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang salah atau ada masalah gitu kan mesti harus ini gitu loh. Dan Mhm. itu salah satu apa ya, kerjaan yang menurut saya sempat accomplish gitu kan. Saya merasa, ini. Terus saya juga sempat mmm, kerja di consulting gitu. Nah, Mhm. ini yang kerja di consulting ini salah satu kerja yang menurut saya benar-benar enjoy gitu loh. Karena, di consulting ini kita, jualan sesuatu apa ya, istilahnya solution untuk Mhm. dan kita itu kirimnya atau misalnya, dan solution ini kita jual ke berbagai negara di seluruh dunia gitu loh. Akhirnya dan dari di sinilah gitu loh, ilmu marketing saya bisa asah, terus habis gitu saya juga, ilmu apa namanya, multilingual, ability saya juga bisa asah gitu kan. Soalnya waktu di sini tuh saya juga, sempat dikirim ke beberapa kota untuk istilahnya ya gitu, ke trade show, jualan lah, apa segala macem.
Jadi ya itu yang saya suka gitu loh, karena saya bisa bisa ketemu orang-orang yang dari Australia, dari Spanyol, dari berbagai macam, dan itu benar-benar negotiation skill saya, terus habis communication skill saya benar-benar bisa asah gitu, dan itu salah satu apa istilahnya kerjaan atau karir yang benar-benar saya suka gitu loh. Cuman sayangnya nggak bisa stay di sana terlalu lama gitu loh, karena kadang ada beberapa hal yang kita mesti kebetulan ada dibilang ya bukan masalah ya, karena kadang secara realitas ini kerjaan yang memang bagus, tapi karena salary-nya atau imbalannya nggak sesuai, kita juga harus mikir ke sana juga gitu loh. Tapi saya pikir itu salah satu kerjaan yang menurut saya benar-benar ideal gitu. Ayu, waktu kerja di hotel, posisinya Ayu di manajemen atau bagian apa Ayu? Ya istilahnya itu kan sebenarnya tuh hotel boutique hotel gitu. Oh, Jadi okay. hotel kecil, ada berapa nggak sampai 100 kamar. Tapi ya gitu, saya di operational gitu loh. Yang ada tuh waktu itu cuma ada general manager, terus ada assistant general manager, terus habis gitu ada saya langsung di bawahnya gitu loh. Jadi saya 3 tingkat dari manager gitu. Jadi masih supervisor. No, actually a guest service supervisor or the guest service manager, tapi oversee the whole operation gitu loh. Jadi saya mesti saya report ke assistant general manager sama general gitu. Berarti kedudukannya Ayu atau posisinya Ayu cukup tinggi ya waktu itu di hotel ya? Kan hotelnya emang mahal, butik hotel itu sendiri. Terus juga di consulting juga kedudukan atau posisinya Ayu juga bagus di sana kan. Ada lagi nggak Ayu kalau sudah dari consulting tadi terus ke sekarangnya kerja di mana Ayunya? Ya karena dan dari consulting itu saya kebetulan saya benar-benar suka gitu loh. Cuman mungkin waktu itu agak imbalannya kurang sesuai, akhirnya saya mengundurkan diri gitu loh. Dan memang sih kadang secara realita kadang kita ada kerjaan yang bikin kita benar-benar suka gitu. Digaji sedikit itu nggak apa-apa. Tapi ada kerjaan yang kita suka digaji dikit, tapi ada hal-hal lain yang kita bikin memikir ini worth it nggak ya gitu loh. Akhirnya ya ada beberapa istilahnya decision atau keputusan di dalam hidup kita yang kita mesti ambil gimana untuk survive kan gitu. Dan itu terus sekarang itu sejak habis itu saya balik lagi ke hotel, dan setelah saya dari consulting saya balik lagi ke hotel. Saya sempat kerja di hotel di San Francisco di Fisherman Wharf. Jadi itu daerah istilahnya tourism gitu ya, turistik gitu loh ya. Jadi banyak tourist attraction, dan ya gitu lagi. Kebetulan bos saya waktu yang di hotel ini itu mantan bos saya waktu saya di hotel yang di butik hotel itu gitu loh. Jadi ya gitu loh, akhirnya ya karena dia ngerti kenal saya, tahu kinerja saya, jadi gampang lah gitu loh ini. Akhirnya saya kerja di sana. Nah, cuman gara-gara COVID ini, gara-gara coronavirus, saya ya gitu dirumahkan kan gitu. Akhirnya di lay off, dan akhirnya diberhentikan karena memang tidak ada aktivitas turis ya, sedikit. Tidak ada aktivitas turis sama sekali, nggak bisa masuk turis dari luar negeri. Akhirnya ya hotel juga nggak bisa buka kan waktu itu. Akhirnya ya begitulah. Akhirnya saya dirumahkan, saya balik ke itu grocery store. Jadi gimana untuk survive. Sampai dari grocery store, akhirnya saya juga apply karena saya mikir, sekarang kan coronavirus, jadi yang namanya healthcare itu kan pasti ini. Akhirnya saya coba apply di healthcare dan dapat keterima di sekarang kerja saya sekarang kerja di klinik.
ya untungnya bisa diterima, jadi paling nggak saya masih bisa apa ya istilahnya bisa survive gitu loh di masa pandemik ini ketika banyak orang yang nggak seberuntung saya masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas gitu dan kita masih bisa. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.